Halo adik-adik, selamat pagi. Bertemu lagi sama Kavia. Salam sehat penuh semangat ya. Bagaimana nih kabarnya adik-adik di rumah? Kavia harap baik-baik ya. Sama seperti Kavia. Oh iya, Kavia mau nanya, bagaimana dengan niat-niat baik minggu lalu? Tentang peduli lingkungan sekitar. Pasti sudah dilaksanakan ya. Kak Via percaya bahwa adik-adik di rumah semangat untuk menjaga dan merawat bumi tempat tinggal kita. Nah, minggu ini kita akan bertemu lagi dalam Bina Iman Online Paroki Jagakarsa, yaitu dengan tema Aku Siap Diutus. Sudah siap mengikuti Bina Iman Online minggu ini? Yuk mari kita mengawali Bina Iman Online minggu ini dengan berdoa dan memuji nama Tuhan. Let's go. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan via online. Jadikanlah kami anak yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Kavia. Nah, di sini Kavia akan bercerita sebuah cerita. Siap mendengarkan cerita Kavia? Siap ya? Jadi Kavia akan bercerita sebuah cerita, yaitu ada seorang anak perempuan bernama Cinta. Nah, Cinta ini anaknya periang. Dan Cinta suka sekali bernyanyi. Cinta juga anaknya baik. Bahkan teman-teman di sekolahnya senang berteman dengan Cinta. Nah, suatu hari datanglah teman baru Cinta yang baru saja masuk ke sekolahnya Cinta. Jadi masih anak baru nih adik-adik. Namanya Tita. Karena Tita baru saja masuk sekolahnya Cinta, Tita masih menjadi anak yang pendiam, masih jadi anak yang sukanya menyendiri, karena mungkin belum punya teman ya kayak adik-adik kalau baru masuk sekolah. Nah, teman-teman di sekolahnya tidak mau berteman dengan Tita, karena Tita sukanya menyendiri, gak mau berteman. Tapi tidak dengan Cinta. Cinta malah mengajak Tita untuk bermain bersama. Cinta juga suka bercerita, bahkan mengajak Tita untuk bernyanyi bersama. Nah, adik-adik tahu nggak? Cinta juga mengajak Tita
untuk mengikuti kegiatan Bina Iman Anak di gerejanya. Nah, sejak saat itu, Tita sudah tidak malu-malu lagi. Tita sudah punya teman. Tita mau bermain dengan teman-temannya. Dan Cinta juga mengajak teman-teman di sekolahnya untuk bermain dengan Tita. Nah, itulah Cinta yang selalu ingat pesan orang tuanya untuk selalu memberikan kabar baik, memberikan kasih, damai sejahtera, dan memberikan sukacita kepada orang-orang di sekitarnya, kepada teman-temannya. Begitu juga dengan Tuhan yang telah diutus oleh Bapa di surga. Nah, itu aja cerita dari Kavia. Semoga menginspirasi adik-adik untuk selalu berbuat baik, memberikan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selalu berbuat baik kepada teman-teman di sekitar ya. Selalu berbuat baik ya adik-adik ya. Oke, itu aja cerita dari Kavia. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Oke, baik adik-adik, sekarang saatnya kita membaca firman Tuhan. Kita buka dari Injil Yohanes pasal 20 ayat yang 19 sampai dengan 22. Yohanes 20 ayat 19 sampai 22. Baik, kita baca bersama. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Nah, tadi di Injil yang kita baca ada beberapa kali ungkapan yang Tuhan ulang beberapa kali, 2 kali ya tadi, yaitu damai sejahtera bagi kamu. Ya, yang itu ya. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur. Tuhan sangat amat baik kepada kita. Jadi Tuhan memberikan damai sejahteranya bagi kita semua. Hingga di ayat yang terakhir di 22, Yesus juga menghembuskan Roh Kudus kepada kita dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Nah, di hari Pentakosta di minggu ini kita menerima Roh Kudus seperti para rasul yang dulu menerima Roh Kudus dan mereka menjadi utusan Tuhan, mereka siap diutus Tuhan. Begitupun kita juga sudah menerima Roh Kudus, adik-adik, kakak, dan semuanya kita menerima Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Maka kita juga harus siap diutus Tuhan. Seperti apakah diutusnya? Yang diceritakan sama Kavia tadi tentang Cinta, bagaimana dia tetap berteman dengan temannya yang pemalu ini. Terus dia anak yang ceria, yang tetap
mengasihi, melakukan kebaikan kepada siapa saja, tidak pilih-pilih. Nah, adik-adik juga bisa seperti itu, bisa menjadi damai sejahtera. Orang kalau lihat adik-adik jadinya senang, bahagia. Adik-adik juga bisa menjadi kebanggaan untuk orang tua, untuk kakak dan adiknya, serta teman-teman lain di sekitar adik-adik. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita bersyukur adanya Roh Kudus di dalam hidup kita, dan kita senantiasa memohon rahmat Tuhan agar Roh Kudus yang ada di dalam diri kita tetap berkobar, tetap nyala di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Oke adik-adik, siap diutus ya? Siap dong? Oke, good. Thank you ya adik-adik. Sekarang kita akan lanjut dengan kreativitas yang akan dibawakan sama Kak Susi. Pasti keren nih, diikutin ya. Oke. Siang adik-adik, apa kabar? Hari ini siapa yang sudah siap diutus oleh Tuhan Yesus? Ayo angkat tangannya. Yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi. Kakak sudah siap diutus. Ya, kita harus sudah siap diutus oleh Tuhan Yesus ya. Untuk berbuat apa tadi? Berbuat baik, ya, berbuat kasih. Nah, pernyataan kita untuk menyatakan kalau kita siap, kita membuat cap tangan ya. Cap tangannya gampang sekali membuatnya loh adik-adik. Caranya kita ambil kertas, kita taruh, letakkan tangan kita di sini, lalu kita gambar tangan kita. Kakak sudah ada yang seperti ini ya. Lalu kita gunting. Nah, jadinya seperti ini. Nah, setelah jadi, adik-adik bisa tulis ya kata-kata aku siap diutus, atau nyatakan nama adik-adik di sini. Nama adik-adik siapa? Seperti di sini Kak Susi, atau siapa ditulis sini Kak Flo, atau siapa ya. Lalu adik-adik bisa menghiasnya dengan pintul warna. Ya. Nah, setelah jadi kita kasih seperti ini. Kita kasih tongkat buat dipegang. Kakak sudah punya seperti ini. Aku siap diutus oleh Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan mengutus aku siap. Atau seperti ini. Dibuat tali, dikasih tali ya adik-adik, digantung, atau seperti ini. Kakak sudah membuat. Bisa dihias ya. Aku siap diutus Tuhan Yesus. Lalu kita gantung di kamar, di pintu, atau dimanapun adik-adik mau. Nah, gampang sekali kan adik-adik ya. Silahkan membuatnya, lalu dihias dengan indah. Nah, sekarang kakak pamit dulu ya. Berkreasilah dengan baik ya adik-adik. Salam. Nah adik-adik, gimana? Sudah siap untuk diutus? Siap ya? Oke deh, sebelum kita mengakhiri kegiatan Bina Iman Online minggu ini, yuk bersama-sama kita membangun niat. Yang pertama, aku siap diutus menjadi pewarta kabar sukacita. Yang kedua, aku siap diutus menjadi pewarta kabar sukacita terhadap keluarga dan sesama. Dan yang ketiga, aku mau melayani sesama. Oke deh, tepuk salut untuk adik-adik. Oke, mari kita akhiri pertemuan Bina Iman Online minggu ini dengan berdoa yang akan dipimpin oleh adik kita, teman kita, Ajani dari lingkungan Yohanes 2, dan lagu penutup bersama dengan keluarga Bapak Purwoko yang akan menyanyikan lagu pujian kepada Bunda Maria sebagai penutup bulan Maria. Oke deh, dadah adik-adik, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Salam sehat penuh semangat ya. Tuhan memberkati.
Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima hari ini. Semoga aku dan teman-temanku dapat menyebarkan berita sukacitamu, seperti muridmu yang telah kau utus untuk menyebarkannya. Semoga kasih yang kau ajarkan kepada kami juga dapat kami bagikan kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, amin.